Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat semuanya. Alhamdulillah kita bisa mengikuti PJJ dalam kondisi pandemik, kita jaga kesehatan. Untuk kelancaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk dipimpin berdoa. Siap, Grab. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Absensi ada 17 orang. Bagi yang berhalangan untuk bisa komunikasi dengan Pak Guru melalui telepon atau melalui WA. Silakan untuk dipersiapkan buku dan peralatannya kaitannya dengan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu kita di materi terakhir tentang litosfer pada submateri pedosfer. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan student Central Learning atau STL dengan problem-based learning, metode diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Anda dituntut mampu menganalisa tanah, jenis-jenis tanah, serta persebarannya sehingga pemahaman Anda akan semakin luas dan terintegrasi setelah dapat melaporkan hasilnya melalui tulisan dan presentasi sehingga Anda dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut melalui belajar geografi, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, kolaborasi, dan berkreasi. Nanti saya tayangkan video. Kamu cari permasalahan apa dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu kamu selesaikan, kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Oke, di sesi sinkronus ini kita lihat tayangan video tentang pedosfer berikut. Ada pertanyaan? Saya Pak Mulyana Nur. Mengapa tanah kalu dalam keadaan basah di tangan itu lengket, tidak mudah hilang atau rontok jika diusap? Pertanyaan yang sangat bagus dari
Ada lagi Saya pertanyaan? Pak bertanya, Iya, silakan. mengapa tanah pada saat musim kemarau retak-retak? Pertanyaan berikutnya, Nur Indah, silakan. Mengapa tanah di suatu tempat dengan tempat lain berbeda warnanya? Perbedaan warna di satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau cukup, seperti biasanya, pertanyaan itu tidak saya jawab langsung, tetapi kalian menemukan jawabannya di dalam proses diskusi. Kelompok, saya bagi 4, seperti yang sudah dibagi pada pertemuan kemarin. Ada 4 kelompok. Silahkan, nanti kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama, kelompok 2 menjawab soal yang kedua, soal yang ketiga dijawab oleh kelompok ketiga, dan soal keempat dijawab oleh kelompok keempat. Silahkan kalian diskusi pada sesi asinkronus ini. Saya beri waktu 20 menit. Silahkan. Sesi sinkronus yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan sesi presentasi hasil diskusi kalian. Saya persilahkan kepada kelompok 1. Saya Pak kelompok 1 Putri Wulandari. Lengket atau tidaknya tanah pada tubuh manusia bisa kita lihat dari tekstur tanah. Tekstur tanah dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu clay, sand, seed, debu, pasir, lempung. Kalau yang lengket karena kandungan lempungnya lebih dominan daripada pasir atau debu. Maka ada tanah lempung berpasir, lempung berdebu, dan lempung berlempung. Oke, berikut kelompok 2, silakan. Fisik, tanah yang pecah atau retak jika berada di lereng tebing jika mendapat tekanan atau beban, misalkan adanya aktivitas getaran, bahkan hujan intensitas rendah akan memicu longsor. Soal mengapa tanah di suatu tempat dengan tempat lain berbeda warnanya. Pada dasarnya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran. Contoh, kelabu, coklat, karat. Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi, merah, coklat, karat, humus, hitam, dan coklat, kuarsa, putih, dan lempung, kelabu putih. Bahan organik. Apa itu bahan organik? Mengapa ada di tanah? Apa manfaatnya? Bahan organik adalah bahan yang terdapat di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia yang terdekomposisi. Manfaat bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah dan menahan air. Warna tanah sebagai indikator kesuburan tanah. Warna tersirat sebagai indikator kandungan bahan organik. Secara umum, bahwa semakin gelap suatu warna tanah, maka semakin tinggi produktivitasnya karena tingginya kandungan bahan organik. Sedangkan warna cerah disebabkan oleh berlimpahnya mineral atau kuarsa, yang dimana mineral tersebut tidak bermanfaat bagi tanaman. Urutan produktivitas secara menurun berdasarkan warna tanah adalah sebagai berikut. Hitam, coklat, coklat karat, coklat kelabu, merah, kelabu, kuning, dan 3. Warna tanah kuning. Tanah yang berwarna kuning sifatnya hampir sama dengan tanah merah. Bedanya jika warnanya cenderung kuning muda berarti lebih banyak mengandung feri. 4. Warna tanah kelabu. Tanah yang warnanya kelabu, drainase dan aerasinya jelek, sehingga penguraiannya bahan organik lambat. Partikel penyusun kebanyakan oleh kuarsa, kaolin, atau mineral liat. Kandungan unsur seperti mangan, aluminium, dan magnesium cukup tinggi. Lanjut kelompok terakhir ini, kelompok keempat. Silahkan. Apakah setiap jenis tanah tingkat kesuburannya sama? Kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung kimiawi berbagai komponen di dalamnya. Komponen tersebut seperti biologi, kimiawi, dan fisika. Banyak yang menduga bahwa kesuburan tanah sama dengan kesehatan tanah. Namun, hal tersebut berbeda. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kesehatan tanah lebih diartikan sebagai suatu
kondisi atau keadaan tanah yang mendukung serta menjamin tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Beberapa ciri tanah subur yaitu memiliki lapisan humus tebal, suatu tanah yang subur sehingga tanaman bisa menyerap zat hara tersebut sebagai bahan baku untuk melakukan proses fotosintesis. Ada beberapa faktor yang membuat tanah tandus, yaitu faktor cuaca, unsur hara, dan mineral tanah yang rendah. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nabila. Kesimpulan, proses pembentukan tanah yang pertama pelapukan batuan, yang kedua pelunakan struktur tanah, yang ketiga tumbuhnya tanaman perintis, yang keempat penyuburan tanah. 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa aliran sungai. Tanah ini tersebar banyak di daerah Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa hingga Papua. Yang kedua, tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena proses vulkanisme pada gunung berapi. Jika faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah itu yakni iklim, bahan organik, unsur hara, jenis vegetasi, topografi, dan waktu. Oke, terima kasih kesimpulannya, Nabila. Bagus sekali. Jadi saya berikan penguatan. Pertama bahwa tanah itu faktor yang terbentuknya tadi disebutkan terakhir oleh Nabila, itu adalah faktor pada bahan induk, kemudian ada faktor organik, ada faktor topografi, ada faktor waktu, kemudian ada faktor suhu. Nah, ini masing-masing orang berkepentingan dengan tanah, sehingga tanah ada yang bisa kita lihat dari sifat fisik tanahnya tadi, seperti struktur, tekstur, dan mineraloginya. Kemudian ada tanah kita bisa melihat dari fungsinya, yaitu tadi untuk tanam-tanaman. Kalau tadi pertanyaan tanah itu lengket itu biasanya karena unsur klaynya lebih dominan. Unsur klaynya jadi lebih dominan, lempungnya lebih banyak. Kalau lempungnya lebih banyak, maka tanah itu kalau ke kulit kita lengket. Tetapi kalau unsur pasirnya lebih banyak atau yang disebut dengan tanah pasir berdebu atau pasir berlempung, maka ketika airnya kurang, maka di tangan akan mudah hilang. Nah, kemudian kaitnya dengan warna tanah, memang warna tanah mencerminkan dari kesuburan tanah. Warna tanah mencerminkan kesuburan tanah dan kesesuaian dengan jenis tanaman. Misalkan begini, tanah yang semakin gelap, warnanya semakin gelap itu semakin subur. Jika beda dengan warna yang semakin terang itu semakin kurang subur. Kalau warna yang semakin gelap itu karena dipengaruhi oleh bahan organik. Beda dengan warna yang semakin terang itu karena bahan anorganik atau mineral anorganik. Ingat bahwa tanah dipengaruhi oleh mineral organik dan anorganik, itu yang menentukan salah satunya adalah jenis kesuburan tanah. Tadi tentang warna tanah, kemudian kalau pecah, biasanya tanah di musim kemarau pecah-pecah itu lebih disebabkan karena dari tanah itu kan mengandung air. Ketika airnya terevaporasi oleh panas, sehingga kandungan air di dalam tanah atau langas tanahnya itu berkurang, maka tanah itu akan pecah. Terutama pada tanah-tanah debu, tanah-tanah lempung, ini akan cepat sekali pecah-pecah. Nah, demikian sebagai penguatan, anak-anakku sekalian sudah paham materi pembelajaran hari ini? Sudah, Oke. Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi terbaru yaitu atmosfer. LKPD yang tadi telah dikerjakan, dikumpulkan lewat GCR, kemudian nanti sekaligus dengan penilaiannya yang sumatif. Untuk mengakhiri pertemuan pada saat ini, silahkan Wakil Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup. Silahkan. Siap gerak berdoa selesai. Terima kasih telah dipimpin doa. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.